Selamat pagi dunia, selamat pagi Indonesia. Assalamualaikum Gun. Inilah suasana pagi di desa. Jadi ceritanya kita sekarang nginepnya di sawah nih Gun ya. Di sawahnya udah selesai panen. Kemudian sawah ini nggak kita tanam padi lagi. Kita akan rombak menjadi kolam ya Gun ya. Jadi perikanan. Jadi ini kalau dihitung-hitung ya nggak luas lah, sekitar 3.000 meter sawahnya itu, seperempat hektar lebih Gun. Dan kalau semalam kita nginep di gubuk di tengah perkebunan kopi. Kalau sekarang agak turun sedikit ke kampung Gun gitu kan. Jadi ini di persawahan, area persawahan. Dan kebenaran kita tinggal di rumah mewah Gun. Nah ini rumah kita, ini nama rumah mewah. Jadi mepet banget sama sawah gitu, mewah, mepet sawah ya Gun. Nah kita mau sepil nih kegiatan pagi ini Gun. Jadi inilah suasananya, kita terbiasa dengan ini nih. Nah mereka-mereka ini ya gitu, ayam-ayam gitu. Dan kita mau lihat apa kegiatan pacar saya pagi ini Gun. Nah ini dia nih kegiatan pacar saya. Nah ini Gun nih, jadi cuci piring nih Gun. Udah bikin sarapan belum? Belum. Mau sarapan apa kita pagi ini? Singkong goreng. Singkong emang masih ada yang kemarin ya? Masih. Yang ngambil di mamah itu ya? Iya. Nah, kemarin tuh kita habis nginep di rumahnya mamah Gun. Kalau rumahnya mamah itu kan di dekat perkebunan kopi gitu. Jadi airnya ini dari pegunungan Gun, ngalirnya pakai paralon-paralon kecil seperti itu. Tapi kayaknya macet juga nih. Tapi masih banyak airnya ya. Masih. Nanti kita benerin paralonnya yang copot ya. Ya inilah Gun, kita mau sepil-sepil, namanya kita gubuk di sawah seperti inilah Gun. Dan lagi-lagi kita sangat suka sekali dengan kesederhanaan itu Gun. Jadi kalau di sini tuh kalau buah-buah pisang itu Gun, nggak perlu beli lah Gun. Banyak tuh, hampir setiap pohon pisang tuh ada buah dan sukun. Kemudian ada kelapa juga Gun, nangka, mangga kayak gitu, kayak jambu-jambu gitu. Cuman jatuh-jatuhan doang lah kalau jambu-jambu biji itu Gun di sini. Dan tentunya kalau kita di kampung itu banyak-banyak ayam Gun gitu. Jadi kalau kita mau motong ayam atau makan pakai ayam tuh, kita nggak pakai ayam boiler, ayam putih kayak gitu. Aduh nggak main lah Gun, orang kampung nih ayam kampung yang dikonsumsi Gun gitu. Jadi memang hampir setiap rumah tuh mereka pelihara ayam. Nah kalau ini nih kopi Gun, kopi yang baru di apa ya, dipetik kemudian dipecah apanya itu ya, kulit luarnya, kemudian dijemur. Ini biasanya sekitar 5 hari atau 7 hari kalau cuaca bagus gitu Gun. Mudah-mudahan hari ini bagus cuaca. Dia akan kering, kemudian dibuang kulitnya lagi, terus dijual. Harga kopi luar biasa sekarang Gun. Jadi di sini tuh harga kopi sudah hampir 80.000 ya per kilogramnya. Ini kalau kopi segini ini sekitar adalah mungkin 1,5 kintal ini ya, 150 kilogram. Itu 100 kilogram itu udah 8 jutaan Gun. Jadi ini bisa 12 jutaan ini walaupun cuma segini. Ya suasananya seperti ini Gun. Kita tinggal di tempat mewah, rumah mewah ya, mepet sawah. Nah jadi sebelah sana ada gunung dan cuacanya dingin Gun di sini. Dingin banget nih, lihat, saya kasih lihat embunnya tuh seperti ini Gun. Tuh. Nah, jadi daun-daun tuh pada berembun ya tuh. Ini basah bukan karena hujan Gun, tuh. Tapi karena embun. Nah, saya akan kasih lihat Gun embunnya. Luar biasa tuh. Nah, ya Gun ya, saya bikin bokeh lah kameranya, saya bikin bokeh kamera supaya bisa melihat embun yang memenuhi desa kami ini pada saat pagi hari. Dan di sini tuh sudah mulai banyak dikonversi jadi kolam-kolam seperti itu Gun. Dan termasuk kami juga, saya ketika datang dari Jawa, ini kebetulan ada sedikit sawah. Saya pikir saya akan konversi sajalah jadi perikanan seperti itu kan. Karena kebenaran saya hampir 3 tahun belajar metode perikanan, namanya metode bioflok dan resirkulasi gitu. Sementara masyarakat di sini tuh masih menggunakan metode-metode konvensional seperti ini nih Gun nih. Jadi
Jadi siapa yang paling lebar kolam, dia yang paling banyak ikan. Sedangkan metode yang kami punya, yang saya pelajari selama lebih kurang 3 tahun itu pun, saya menggunakan metode bioflok ya gitu kan. Bioflok di mana hanya dengan lahan sedikit itu kita bisa menghasilkan ribuan kilogram ikan gitu dah. Saya pikir saya punya lahan sekitar 3.000 meter ini Gun, dan sudah disertifikatkan atas nama saya sendiri. Ini akan saya coba terapkan metode itu di sini. Sebelumnya saya mau buat dulu ini sekitar 50 meter kali 30 meter, ini yang bawah ini ya. Ini saya mau bikin kolam pemancingan dulu ini Gun. Jadi pemancingan harian, karena masyarakat di sini tuh nggak punya, jarang yang buka kolam pemancingan gitu Gun. Makanya saya mau coba lah gitu kan. Pada minta, coba bang bikin kolam pemancingan. Oke deh, saya buka kolam pemancingan. Jadi lumayan Gun, begitu saya datang ke desa saya butuh income lah ya, saya butuh pemasukan gitu. Untuk biaya operasional sehari-hari buat makan kayak gitu. Nah ini rumpun-rumpun padi ini akan kita cabut dan kita buat galangan seperti itu Gun. Kita akan tinggikan sejajar irigasi, baru nanti air di bagian hulu kita buka. Kalau ini kan air sedang kita tutup Gun. Nanti air akan numpuk di sini. Di situ ada, di bawah jalan raya itu Gun, yang lubang hitam itu kan ada pembuangan di situ nanti. Terus ke hilir tuh pada sawah-sawah, kolam-kolam semua Gun gitu kan. Nah jadi setelah kolam pemancingannya jadi, saya akan mulai mengelola pembesaran ikan dengan metode bioflok. Nah, yang akan saya kombinasikan dengan metode resirkulasi. Saya pikir saya akan mencoba menggunakan kolam-kolam terpal walaupun ini sawah. Walaupun sebenarnya sangat bertentangan mungkin ya dengan masyarakat di sini ya gitu. Sudah ada sawah dan air tinggal di bendung, kenapa masih mesti menggunakan kolam terpal kayak gitu, seperti itu Kun. Jadi kita lihat aja nanti itu hasilnya. Mungkin bagi orang-orang yang tidak mengenal, belum mengenal metode ini akan aneh sekali gitu loh kan. Tapi nanti ketika sudah berjalan ya gitu, teman-teman bisa lihat video-video kami di kanal YouTube Simalabapis, itu sudah kami sampaikan ya cara-cara budidaya dengan metode bioflok seperti itu. Nah ini galangan agak kita besarkan dan nanti akan kita tinggikan sejajar dengan pondasi ini. Setelah itu kita tutup, kita buat paralon ke sana, baru nanti air di hulu kita buka. Rencana ini kolamnya segini nih buat pemancingan Gun, pemancingan harian. Jadi di sini tuh kita tinggal tanam ikan, ikan mas, ikan nila, ikan patin kayak gitu. Nah selanjutnya nanti masyarakat tuh yang hobi-hobi mancing tuh akan mancing nih, bayarnya tuh murah Gun, sehari tuh cuma 20.000 seperti itu. Ya buat sekedar hiburan aja lah gitu kan. Nah ini nanti kita akan petak lagi kecil-kecil. Saya akan membuat ukuran tuh hanya 4x5 saja, 4x5 meter. Saya akan petak, kemudian pinggirnya akan saya tusukin dengan bambu belah seperti itu. Kemudian lumpurnya akan saya keduk lagi dan akan saya kasih terpal. Jadi saya akan bariskan di sini. Saya pikir sih untuk yang galangan yang ini aja, petak yang ini aja, ini kalau ukuran terpal 4x5 ini bisa masuk 10 nih Gun. Nah satu terpal itu dengan metode yang kita punya, satu terpal ukuran 4x5 itu bisa ditanam bibit sejumlah 2000 ekor. Jadi kita setiap kubik air itu nanti akan menanam 100 ekor setiap kubik air. Jadi kalau 4x5 kan ada 20 kubik airnya nanti dengan kedalaman 1 meter. Berarti sekitar 2000 ekor kita akan tanam. Kaget memang dengan terpal hanya 4x5 meter itu bisa ditanam 2000 ekor. Nah 2000 ekor itu saya target panen di sekilo 4. Jadi 2000 dibagi 4 itu adalah 500 kg dalam satu terpalnya. Jadi setengah ton. Saya targetkan dalam satu terpal ukuran 4x5 itu bisa panen setengah ton ikan atau 500 kg ikan. Jadi kalau ada 10 terpal itu bisa 5 ton. Dan bagi orang-orang yang belum tahu metode ini mungkin akan mentertawakan, nggak mungkin katanya ya, tapi kita lihat aja nanti Gun. Kita akan sepil-sepil terus kegiatan kita ini mulai dari awal sampai jadi. Nanti teman-teman bisa lihat lah kenapa kami menampilkan video-video ini dari awal, dari kegiatan kami datang, dari kegiatan kami membajak, membuat galangan, supaya orang tahu lah kalau semuanya itu memang kita mulai dari awal. Jadi
Nggak kita tampilkan video-video kita sudah panen ikan, kita sudah ngasih makan ikan, nggak seperti itu. Tapi kita mulai dari awal sampai akhirnya nanti bagaimana kita proses membuat kolam, kita memasang aerator, kita memasang listrik tenaga surya, kemudian bagaimana kita mengakali supaya pengeluaran listrik itu tidak besar, kemudian bagaimana kita pembibitan ikan sampai ikannya besar, sampai ikannya panen dan layak jual. Nanti kita akan tampilkan semua, Gun. Kegiatan kami datang dari kota kemari mencoba untuk menginspirasi orang-orang terdekat kami. Kalau kita bilang menginspirasi orang banyak terlalu sombong kayaknya ya, Gun. Menginspirasi minimal orang-orang terdekat supaya mereka bisa memanfaatkan potensi alam yang luar biasa ini dengan air yang berlimpah banget, Gun, di sini. Oke, sehat selalu, Gun. Tetap berpikir positif. Nantikan spill kegiatan kami selanjutnya. Assalamualaikum.